Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafahu wa fadlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani sunnati kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Amal untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Al-Mukarramah Ibu Hajah Buni Haji Rimbang, segenap para pengurus intinya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya. Dan juga yang sangat saya hormati orang tua kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Rimbang Kartono beserta keluarga besar, khususnya daripada Yayasan Al-Fida dari tingkat TK, SMP, SD, SMP, SMA atau SMK-nya. Kita doakan mudah-mudahan akan ada pesantren. Apa memang udah berjalan? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses, jaya terus, menghasilkan ya putra-putri anak-anak yang berpikiran bersih, cerdas, SDM-nya juga insya Allah alhamdulillah diberikan contoh, sudah mencetak yang namanya dokter. Mudah-mudahan ya Bu ya bisa membawa manfaat ilmu kedokterannya kepada kita semua. Apalagi tadi rencananya katanya akan membangun sebuah rumah sakit aja, jangan klinik. Kalau klinik kecil, rumah sakit gede, ya kita doain mudah-mudahan untuk mensejahterakan kita, khususnya yang berada akan diprioritaskan nanti Bu, yang berada di sini kalau sakit ya, yang dekat-dekat lingkungan, terutama yang sekolahnya. Dan juga yang sangat saya hormati guru pembimbing, yaitu Al-Mukarramah Adinda Ustazah Nining Maryam Yunus. Selalu kita doain mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan biar bisa seperti dulu. Dan juga yang sangat saya hormati pimpinan-pimpinan Majelis Taklim yang pada hari ini hadir, terutama ini yang megang peran yang dipimpin oleh Al-Mukarramah Ibu Hajah Widayati Sabah ya. Alhamdulillah dengan tim kosidaknya. Sekarang lagi musim kali warna-warna ungu tua sampai baby ungu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan biar banyak panggilan, biar banyak job. Di dalamnya ada koordinator yatim untuk Al Mustafa, yaitu Ibu Rumiati. Semoga sukses.
Dan juga yang sangat saya hormati, ini pimpinan dari Majelis Taklim Al-Ummahat, Ibu Hajah Siti Muhibah, beserta jamaah termasuk Ibu Ketua RT. Ini orang tua ibunda dari Ibu Diana. Dan juga yang sangat saya hormati dari Majelis Taklim Nurul Huda, Ibu Ustazah Fatimah dari Majelis Taklim Al-Muhsinin. 1, 2, 3. Alhamdulillah, kata saya ini kayak reunian kumpulnya. Dan juga yang sangat saya hormati dari Majelis Taklim Nurul Falah yang dipimpin oleh Pak Ustadz Abbas. Terus dari mana lagi nih? Al-Huda kali ya, Nurul Huda yang ada di bawah. Pokoknya semua yang cantik-cantik. Ini juga rekan saya ke Depok yang punya notaris katanya. Duduk di paling pojok. Memang kalau orang gendut ya pasti duduknya ambil nyender, enggak? Ada di pojok sana. Dan juga yang sangat saya hormati, tadi Ibu Ketua RT sudah menemani Ibu Lurah. Terus juga para tokoh ulama, tokoh masyarakat, termasuk Ibu Ketua RT yang hadir di sini. Ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, calon-calon mati husnul khotimah, hadirat jamaah Mauludin Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita berada di hari tanggal yang genap, yaitu tanggal 10 daripada bulan Rabiul Akhir. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, alhamdulillah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi, sehingga mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Sesaat kita istirahat secara jasmani ya, duduk bersimpuh di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan cucuran rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya semua kepada kita, sehingga keberkahan selalu menyertai kita, karena itu salah satunya harapan kita. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ananda Dina yang telah memberikan waktu kepada saya. Ibu, kita nih kayaknya masyarakatnya kan majmuk, bermacam-macam suku bangsanya, bermacam-macam agamanya, bermacam-macam adabnya, gitu ya, Bi? Bermacam-macam profesinya. Alhamdulillah, kita semua ada, Bu. Adanya di tangan kita. Ini saya sering sampaikan, di tangan kita, di jari kita ini semua ada. Tadi makanya kalau Ibu Lurah emang kalau manggil Ibu Hajah Buni itu memang bos besar. Mudah-mudahan akan menjadi doa gitu loh. Karena kebiasaan beliau memang manggilnya bos besar. Bos besar, tidak begitu. Ya, mudah-mudahan memang sesuai sih sama badannya. Gitu. Nah, ini tandanya orang silaturahmi banyak bersyukur, Ibu. Rata-rata orang-orang yang berkecimpung di majelis taklim, ya, terutama para guru-gurunya itu nggak ada yang kurus, jarang banget. Bisa dihitung yang kurus, karena memang banyak silaturahmi sekaligus makan berkat. Ya, makan berkat ya. Alhamdulillah, karena berkat itu didoain, jadi yang dimakan jadi berkah begitu. Mudah-mudahan ya Bu. Ini kita memang ada Ibu, ya, sama semuanya di desa Setia Mekar ini. Suku dari mana aja ada. Makanya mudah-mudahan kita bisa beradaptasi ya dengan karakter-karakter yang berbeda yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika kita bersilaturahmi, kita juga jangan pilih-pilih Bu. Ya, misalnya bergaul sama suku ini aja. Saya orang Betawi, saya harus sama Betawi gitu. Tidak. Karena apa Ibu?
kalau saya lebih seneng Ibu. Bergaul itu bukan berarti tidak dengan satu suku, ya. Dengan suku-suku lain biar saya tahu adab gitu Bu, cara kan seperti itu ya. Sampai saya sama orang Padang saya minta bahasa Padang Dok. Dengan orang Jawa minta pakai bahasa Jawa Dok. Walaupun saya belum bisa menyampaikan ya bahasa Padang, yang penting saya paham dulu gitu loh Bu. Oh iya, yang seperti itu gitu. Jadi dia ngomong saya dengerin. Cuma untuk keluarnya itu belum begitu bisa seperti ini ya menyampaikannya. Makanya salah satunya saya sedikit agak terhambat Bu untuk berdakwah. Dulu saya nikah dengan orang kampung dulu, ya suami saya gitu loh Bu. Bahasanya saya belum bisa mengikuti bahasa sini. Ya masih bahasa-bahasa ya, kalau bahasanya mah yang masih belum paham ya. Kalau di sini kan bahasanya enak gitu ya. Kalau mau makan dah ke tanah gitu. Ke tanah tuh maksudnya duduk deprok. Mau pergi juga gitu. Karena jor gitu ya Bu ya. Banyak kata-kata seperti itu. Makanya agak ketinggalan. Begitu saya bergaul, saya kepengen Ibu ya biar saya nanti bisa jam terbangnya sampai ke tepi lautan sana untuk Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah setelah saya pelajari bahasa-bahasa di sini gitu ya, alhamdulillah saya bisa sampai di sana gitu. Nah makanya mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita selalu menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan gitu. Ini ada semua loh, lihat Ibu. Ini timak jari ini jujur nggak sama Ibu, bentuk dan modelnya, tingginya juga berbeda-beda. Tapi kalau jari ini Ibu ya bersatu, insya Allah akan tercapai apa yang kita inginkan. Lihat aja Ibu. Ibu mungkin hafal nama-nama yang 5 ini? Apa enggak? Kalau apa yang kebangetan temen gitu. Iya, bahkan ini kan biar gendut, pendek, jelek ya Bu ya. Modelnya kayak gini. Ini namanya ibu jari ya, jempol ya. Jempol lah kalau orang sini mah bahasanya. Orang sini kadang-kadang ada yang gak paham mana kanan, mana kiri. Dia taunya kanan, yang kiri taunya panggilannya kebot. Yang kebot begitu Bu, zaman dulu. Kalau sekarang karena udah kita banyak belajar, jadi pada ngerti. Ini ibu jari modelnya, lihat aja Bu. Kalau kita lihat mana pendek banget. Ya, kemarin saya sama Ustaz Kasim Bu untuk foto-foto karena alhamdulillah saya sudah dipilih jadi ketua pusat untuk majelis istighfar. Kemarin baru gitu Bu. Nanti perdananya kita akan kumpul kan, majelis zikir udah ada, yang majelis salawat udah ada. Ini majelis istighfar. Karena apa? Memang manusia ya itu diwajibkan untuk selalu beristighfar agar bisa kita mengingatkan diri kita, introspeksi diri kita, Ibu. Ya, istighfar. Dengan istighfar insya Allah rezeki akan berkah dengan istighfar. Alhamdulillah. Ada Indonesia berdangdut, ada macam-macam ya, dunia kan begitu. Alhamdulillah. Nah, maka kata saya nggak mau berdiri karena apa? Beliau tinggi banget. Jadi kalau kita foto sama dia begini, udah kita duduk aja. Jadi kita yang berdiri saking tingginya. Ya Ibu mungkin kalau lihat di TV, yang di Luar, RCTI, beliau itu menyampaikan. Alhamdulillah. Ini pendek. Ini lumayan. Cakep. Yang ini gede, tinggi. Yang ini semampai, hampir sama yang ini. Yang ini kecil. Ini bisa diartikan semuanya Ibu. Ini diperumpamakan pemerintah. Iya. Orang kalau jempol ini maaf. Ini bisa mengangkat, bisa kata menjatuhkan. Yang ketiga jempol ini, setiap ada jempol, tanda tangan kaki jempol itu semuanya udah sah. Walaupun begini modelnya. Kenapa saya katakan kalau begini berarti hebat. Tapi kalau jempol udah dikebawain, cemen. Cemen loh. Udah begini nih, ya. Dan alhamdulillah kalau udah
ini ada capnya, udah semuanya beres. Bermain. Ini orang kaya. Makanya telunjuk itu gunanya untuk nunjuk. Nah kalau orang kaya nunjuk aja, ibu, udah beres semuanya. Sini, udah banyak bu. Cuma satu jari aja dia udah nyamperin kita. Tapi kalau orang miskin, bu, satu jari, 5 jari aja sampai ngawe-ngawe, belum tentu dia tungguin. Coba ibu, kalau orang yang ada dari sana, ibu tungguin saya, sini, udah kelihatan jarinya, dia tungguin. Tapi kalau orang yang miskin sampai 5 jari, ibu tungguin, iya sambil jalan ya, tungguin. Dia udah nyampe, ini belum nyampe. Ini mohon maaf bu, yang tengah-tengah ini ulama. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya ibu di sini, melalui ilmu kita menjadi orang yang pintar dan bijaksana. Kenapa? Orang yang pintar belum tentu bijaksana. Tuh. Kenapa? Orang pintar selalu berpikir dengan otaknya, melalui logikanya. Tapi kalau orang bijak berpikir dengan hatinya. Bedakan? Orang pintar belum tentu bijaksana. Ibu jangan mengatakan semua orang pintar akan bijaksana, belum tentu. Kadang-kadang dengan sifat emosionalnya, ya bu, dia akan menjadi egois. Ada timbul di situ. Makanya orang pintar belum tentu dia menjadi orang yang bijak. Tapi orang bijak, insya Allah tadi ibu ingat, pintar selalu berpikir dengan logikanya. Yang bermain itu otaknya. Tapi kalau orang bijak, yang bermain itu hatinya. Makanya kita selalu harus bisa menjaga hati nanti. Terus kemudian yang ini ibu, ini melambangkan remaja, anak-anak yang belum nikah, yang sedang-sedangnya, apalagi di saat usia sweet 17 tahun, ibarat mangga itu sedang-sedangnya. Jangankan yang namanya yang punya bu, orang lain tetangga termasuk jodoh demen banget gitu. Makanya ini harus kita jaga. Kenapa? Coba ibu lihat, kalau ibu beli ring aja, cincin aja, pasti yang dipakaikan jari yang ini dulu. Betul bu? Remaja. Makanya remaja ini butuh kita sebagai orang tua ibu, butuh sebagai orang tua. Kalau anak-anak, bagaimana caranya kita mendidik? Karena kita semuanya al-ummu madrasatul ula. Anak sukses, anak soleh itu tergantung dari ibunya lebih dahulu. Ibu yang sangat pegang peran. Kalau ibunya nggak banyak menuntut ilmu, nggak tahu ilmu, bagaimana anak-anak kita? Itu yang paling utama adalah ibu. Makanya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita dijadikan ibu-ibu yang selalu mar'atun sholihah, ibu-ibu yang baik, ya, yang punya suri teladan yang baik, yang bagus ibu. Jangan mencontohkan, apalagi anak-anak di masa usia SMP, ya bu ya, SMP mau nanti ke SMA itu masih masa-masa labil. Kadang-kadang kalau kita nggak paham, ya, untuk mendidik anak-anak kita bu, nanti yang ada capek banget, ya. Bahasanya kita kadang-kadang lepas kontrol sama anak-anak kita. Makanya diperbantukan oleh para guru. Dan ingat, guru cuma sampai di sekolah. Selebihnya kita sebagai orang tua. Kalau ada apa-apa jangan menyalahkan gurunya, karena guru cuma beberapa jam saja. Tapi kalau akidah, alhamdulillah jamnya panjang. Panjang ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengontrol di samping guru yang membantu kita. Ini bu, remaja. Alhamdulillah kalau ada pengajian bapak-bapaknya, pengajian ibu-ibunya, pengajian remajanya, insya Allah. Yang ini kita perempuan, ibu, walaupun kecil, bu, kecil, tapi kuat, kecil kuat ibu. Ini perempuan ibu. Bayangin
pala berapa kali keluar, ngeden, udah sampai. Terus ibu, perjuangan seorang ibu ini. Ibu ini tugasnya emang senang sama bersih-bersih. Masuk ke dalam lubang-lubang yang gak kelihatan sampai dibersihin buat mobil. Ya Bu ya, ini perannya sangat penting. Makanya walaupun ini gede, ini punya jabatan, tetap aja Bu kalau sama ini mah kalah. Coba Ibu sweet dah. Sweet yang menang mana? Jempol sama kelingking. Ya, dalam artian yang namanya laki-laki maupun suami kita, ya. Kalau udah kita ngomong dia udah diem. Apalagi perempuan yang ngomongnya banyak banget, itu laki udah diem aja. Bukan dia diem begitu, udah mau pas ngeladenin yang model kayak. Apalagi kalau perempuannya ya Bu ya, kalau udah disakitin lama kayaknya untuk minta memaafkan. Tapi insya Allah melalui peringatan Maulid ini kita punya hati betul-betul qalbun salim. Jangan sampai hati kita masuk. Ini kebanyakan ibu, ya, kita di banyak penyakitnya ibu. Kita banyak penyakitnya. Ada kudis, ada kurap, ada putih. Satu, ini sebabnya dari kuman. Kenapa coba ibu lihat? Kalau kita mau sukses tadi, ya ini harus ada kebersamaan. Salah satunya kudis, kurang disiplin. Kurang disiplin. Orang kalau kurang disiplin hidup, ya Bu, dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, bahkan mengatur keuangan, kurang disiplin juga akan hancur ibu-ibu sekalian. Kita kebanyakan kurang disiplin, benar. Makanya dari kadang-kadang pingganglah sakit. Kenapa? Ya kurang disiplinnya itu. Sekali kerja, ya. Sekali istirahat. Sekali olahraga. Harus ada keseimbangan dalam hidup ini, ya. Antara otak dengan hati harus seimbang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disiplin dengan waktu. Makanya saya bilang sama ibu-ibu selalu, ibu, yuk kita belajar disiplin. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu terbuang yang kita diberikan ini cuma sesaat dunia. Cuma sebentar. Waktu yang sebentar ini kita manfaatkan. Kalau kita nggak manfaatkan, rugi ibu. Bukan sekedar di dunia, di akhirat pun kita akan rugi. Janganlah sampai waktu terbuang. Jagalah waktu di segala bidang. Karena waktu adalah uang. Kerjalah keras membanting tulang. Karena waktu adalah uang. Kerjalah keras membanting tulang. Disiplin jangan sampai itu kudis ada. Orang kalau udah kudis, Bu, maaf, penyakit yang beneran aja begini. Betul Bu? Udah kayak tenyong. Tahu tenyong? Nyemor. Tahu nyemor? Monyet. Ngegaruk. Bahasa Arabnya cirku. Ya. Itu bahasa Arab. Iya kan? Kita nggak pede Bu kalau ada kita punya penyakit kudis. Makanya disiplin. Yang kedua, kurang rapi. Orang kalau kurang rapi, maaf saja, sampai kemari juga pakai jilbab, mencong sono, mencong sini, pakai alis panjang sebelah, pakai lipstik naik ke atas bibir, kurang rapi. Makanya belajar ibu, kalau rumah, apalagi rumah, kalau menciptakan rumah baiti jannati, kitanya ini benar-benar harus rapi. Terutama perempuan-perempuan. Kalau lanang malu rata-rata hampir sama. Saya dulu baru-baru nikah pegel banget. Jujur.
Odol aja masalahnya, odol, tahu Bu? Kalau kita kan kalau mencet dari bawah, dia mah tahu dicekek baik gitu. Kan jadinya yang satu nunduk di ujung, yang pala nunduk, tengah-tengah kempes. Bu, ini mohon maaf, itu masalah tuh Bu. Kalau kitanya nggak rapi, waduh. Belum lagi anduk aja, anduk. Kalau kita kan naruh anduk habis mandi, itu namanya di tempatnya ya. Kadang-kadang ada di paku, kadang-kadang ada di tempatnya lah, tempat jemuran itu yang kecil ya Bu. Kalau laki-laki kebanyakan habis mandi taruh aja itu Bu, berat ditaruh di atas tempat tidur. Nah, udah ngerasain. Kita udah cakep-cakep numpukin itu Ibu, baju-baju yang udah dilepit. Iya. Kalau kita kan ngambil di bawah, diangkat dulu, kalau ngambil yang bawah. Kalau dia mau tarik, udah aja didiemin itu, gak boleh. Pas kita lihat, Allahu Akbar, yang namanya laki-laki. Tapi ada, nggak semua laki-laki seperti itu. Ya nggak semua juga perempuan akan rapi. Tapi mari, Bu, mulai hari ini kita harus rapi. Tak tuh, apalagi yang namanya dapur. Ya, kalau saya dulu ibu, mak saya ngajarin diri supaya nggak bau amis. Untung zaman sekarang teh ada ginian. Itu apa nama gitu? Iya, lah zaman dulu kan pakai minuman gelas ya. Begitu diminum, bau amis. Ibu saya ngajarin sampai segitu Ibu. Subhanallah. Nggak boleh itu ada yang berkerak. Ya berkerak dapur itu. Harus tertata. Pantat panci, pantat penggorengan jangan sampai hitam. Apa ini? Pantat kamu kalau hitam juga jelek. Bisa pakai pantat kita. Orang tua saya mah begitu. Dulu belum ada kulkas Bu. Masih pegangan apa tuh? Kendi. Ini kalau dipegang leher kendi lender, habis saya domelin. Harus betul-betul sekarang udah ada kulkas, ya Bu ya. Nah begitu, rapi, harus rapi, Ibu. Nyapu sampai ke kolong-kolong kalau tempat tidur, ya Bu ya. Jangan sampai dipelin seperti itu, Ibu. Makanya saya kalau ngumpet ke kolong tempat tidur udah bersih, itu ibu saya. Makanya sampai sekarang saya harus seperti itu. Jadi kurang rapihnya kita. Yang bekerja di kantor juga administrasi harus tahu. Begitu loh Bu. Ya, ada buku kan kayak PKK juga ada buku agendanya, ada ekspedisinya, keluar masuk buku. Semuanya kita harus tahu, harus kita rapikan. Manajemennya harus bagus. Sama ketika bertaklim kita Bu. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, semuanya. Tapi itu mengajarkan manajemen ininya harus bagus, gitu loh. Tertib, apalagi bagian bendahara, Bu harus transparan tadi. Ibu Ustazah Buni, si Anu masuk segini, dikeluarin, kan enak Bu. Kita mintain yatim, alhamdulillah. Kenapa disatukan Bu antara maulid dengan yatim? Karena Rasulullah lahir sudah yatim. Alhamdulillah. Ini sama Ibu, walaupun bulannya berbeda. Udah masuk bulan Rabiul Akhir. Kalau kita ingin bersama Nabi mendapatkan syafaat, nah begini caranya. Kayak kemarin saya satukan Ibu. Saya tadi ngomong sama Bu Lurah. Kalau saya belum bisa sampai gede ngebaginya. Karena satu desa Ibu kemarin sampai 350 anak yatim itu Bu. Belum bisa gede. Mudah-mudahan nanti banyaknya donatur kita bisa ya pelan-pelan lah bertahap. Yang penting kebagian. Tapi di cabang-cabang, maksudnya di yang tempat yang lain kayak ini juga selalu menyantuni. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Kata Nabi, ana wa kabilul yatim hakaza fil jannah. Aku dan orang-orang yang selalu peduli dengan anak yatim nanti di dalam surga bersamaku seperti ini. Jari tengah dan jari telunjuk, nggak ada jeda, berarti dekat kita. Mudah-mudahan yang sudah menjadi donatur tadi betul-betul akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat ganda, terutama rizkinya. Jadi kurang rapi. Kalau kita rapi, insya Allah. Yang ketiga, kutil. Kutil apa Bu?
kurang teliti. Nah, apalagi dalam penandatanganan. Ingat, penandatanganan. Hati-hati juga ya. Apalagi penandatanganan kwitansi dibaca dulu, diteliti dulu. Ibu, jangan main asal juga tanda tangan. Begitu, ya. Apalagi kalau bermajelis tadi kata Bu Haji Guni, malu ada Bu Lurah, kata Bu Lurah, padahal mah saya mah nggak melihat makanannya. Saya ingin silaturahminya, begitu Bu Lurah. Jadi dia mikirin makanan disediain kayak enggak kayak maksudnya seadanya, enggak apa-apa. Wah, ini dari kita buat kita, hasil musyawarah. Jadi kita harus betul-betul teliti. Apalagi kalau dalam akbar itu bentuk kepanitiaan. Siapa bagian penerima tamu, siapa aja yang diundang, bagaimana bikin undangannya, kan begitu ya Bu ya. Apa yang nanti harus kita siapkan. Jadi harus betul-betul matang. Itu. Belajar juga harus teliti, Ibu. Jangan separoh-separoh. Kalau kita nggak paham, tanya sama yang penyampaian itu. Jangan nanti kita nggak paham, terus kita diam sampai di sana, di luar sana, akhirnya nanti pemahamannya berbeda. Gitu. Makanya ada yang bilang kita maka ada amalu kan. Orang mah yang udah mati katanya putus semua amalnya, tapi kan bersambung. Illa min salasin. Makanya kalau ngaji kudu tuntas sampai doa. Ya Bu ya. Kalau Ibu Lurah memang ya habis, memang banyak kegiatan beliau. Apalagi sekarang kan lagi musim maulid, terus beliau juga punya kepentingan, kan begitu. Insya Allah kita doain, mudah-mudahan kedua-duanya berhasil, sukses Ibu. Jarang kita punya pemimpin yang mau turun banyak ke bawah Ibu. Apalagi kalau ada orang meninggal, mudah-mudahan kita bisa nanti ke depan beliau biar bisa memimpin kita, kan begitu Bu. Jadi kurang teliti, apapun yang kurang teliti nggak maksimal hasilnya. Kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti. Akibatnya apa? Karena semua ini faktornya ada masuk yang namanya kuman ke dalam hati kita. Apa itu kuman? Kurang imannya. Orang kalau udah kurang iman, ya seperti itu. Begitu loh Bu. Gampang dipengaruhi. Dan kadang-kadang sifat masyak bodoh itu ada. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah. Saya yakin dan percaya Ibu setiap Sabtu, setiap Selasa, setiap Rabu itu akan dicas setiap hari. Iman kita agar apa? Agar iman yazid bertambah terus. Jangan lupa yang HP-nya aja yang dicas. Iman kita juga kudu dicas. HP aja yang dilihat, ada yang masuk nggak nih? Catat. Ya, hati juga harus dilihat. Ajak buuslah hati kita. Gitu loh Bu. Ajak hati kita bicara. Karena faktor segala-galanya kekuatannya itu bagaimana dari hati. Insya Allah kalau hati kita dia memiliki hati yang betul-betul bersih, tidak ada penyakitnya, ya, tidak sampai kita berpikiran yang selalu suudzon kepada siapapun juga. Paham Bu? Jadi pada hari ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya penyakit tadi tuh. Apa penyakitnya? Kudis, kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti, ya, karena faktornya kuman masuk. Nah, kuman itu bisa nanti dia berkembang biak. Mudah-mudahan aja ya pada hari ini kita betul-betul bisa menirukan yang namanya suri teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, di situ Ibu mudah-mudahan pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik dan tidak akan tersesat. Ya taraktu fikum amrayni lan tadillu mata masaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Ya, apabila kalian memegang teguh akan wasiatku, maka hidupmu tidak akan tadil atau sesat dunia sampai akhirat. Asal melakukan man ahya sunnati faqad ahabbani sunnati kana ma'il fi jannah. Pasti jaminan surga, menghidupkan sunnah.
Tadi baca sholawat, baca Quran, ya kita bertahlil, alhamdulillah, semuanya sudah. Insya Allah kita nanti berada di garda paling depan untuk menunggui pintu surga dibuka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Ibu yang saya dapat sampaikan. Cuma jangan sampai lupa ya, Selasa besok pengajian di Al-Mustafa. Jadi Selasa besok pengajian di Al-Mustafa ya. Ibu, saya berharap Ibu bisa hadir semuanya. Yang namanya ngaji mah kemana baik ya. Kalau pada sehat mah, makanya kita doain. Yang hari ini tidak hadir karena faktor sakit, diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah, disabarkan baik yang sakit maupun keluarganya. Kalau yang lagi repot, ada repot dengan anak, dengan keluarga, ada repot pikiran karena faktor ekonomi, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar ya sesuai dengan keinginan kita. Makanya mudah-mudahan kita berdoa agar kita semua dipanjangkan umur kita di dalam taat. Allah sehatkan badan jasmani rohani kita untuk ibadah kepadanya. Allah berikan kekuatan iman dan Islam kita agar betul-betul kita menjadi orang yang takwa, yang istiqomah. Ya, ketika Allah tidak memisahkan ruh dan jasad kita dalam husnul khotimah. Allah jadikan ilmu kita yang selalu kita tuntut dan berharap dari hari Senin sampai hari Minggu, dari pagi sampai malam, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat, agar kita bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah, dapat mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Rumah tangga kita, rumah tangga anak menantu kita, semua dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan amanah. Yang belum punya menantu, mudah-mudahan biar cepat-cepat diberikan mantu yang terbaik, yang soleh dan solihah. Yang belum punya cucu, biar cepat-cepat diberikan cucu. Yang belum punya anak, biar cepat-cepat diberikan anak. Ya, yang mau nambah lagi anak juga biar cepat-cepat diberikan kemudahan oleh Allah. Yang sedang bermasalah dalam hidupnya, Allah berikan jalan keluarnya dengan secepat-cepatnya. Ya, kita doain juga untuk almarhumah Ibu Hajah Nani. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan selalu raudhah min riyadil jannah, dengan wasilah kita hadir di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Majelis Taklim Nurul Amal. Dan juga ketua Majelis Taklimnya selalu kita doakan Ibu, ya, beserta keluarga besar, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan, berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki, berkah ikhlas, berkah sabar. Ala hadhihi ya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum. Ilahi anta maksudi bil qabuli wa tamami kulli sul wa maqbul wa salahi syahdi zahiran wa batinan ya arhamar rahimina irhamna wa ila hadrah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah Baghdad, Tuan Syekh Muhammad Saman bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muhilal aqwal hawil halana ila ahsanil hal wa hassil maqasidana khususan keluarga besar Masjid Majelis Taklim Nurul Amal Kampung Bulu. Ya mufarrija farij anna hammana wa ghammana farjan ajila bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.